A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibi ilahil alamin abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna li turabi maqdamihi al-fidah. Wa radiyallahu 'anis sahabatil akhyaril muntajabin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma kulli walikal hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliya wa hafidha wa qa'ida wa nasira wa dalila wa ainan hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan kajian kita seputar dosa-dosa besar. Dalam beberapa kesempatan terakhir kita membahas dosa besar uququl walidain atau durhaka terhadap kedua orang tua. Yang bisa diingat dari pembahasan-pembahasan sebelum ini adalah bahwa durhaka itu bukanlah satu tahapan, di mana kalau misalnya seorang anak itu melakukan keburukan dan kejahatan itu sampai kepada level durhaka. Tidak demikian. Karena dalam setiap tindakan, jadi definisi dari durhaka itu adalah setiap tindakan yang tidak menyenangkan, yang menyakiti hati, yang tidak baik, itu adalah sebuah durhaka sendiri. Memang setiap amalan itu berbeda dengan yang lain dari sisi berat, ringannya kedurhakaan tersebut, tetapi itu semuanya kategorinya adalah durhaka. Sebagaimana demikian, semua perilaku yang menyenangkan, yang baik terhadap kedua orang tua itu dianggap berbakti atau birrul walidain, yang sudah kita jelaskan juga bahwa dari satu sisi berbuat buruk atau aqul walidain itu isaah itu ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu dianggap durhaka. Sebaliknya, dan itu wajib, dosa besar, maka sebaliknya berbuat baik dan berbakti dan melakukan kebaikan itu sesuatu yang wajib. Jadi mengenai kedua orang tua ini kita punya larangan yang berat, dosa besar, yaitu uquq, itu al-isaah atau berbuat buruk itu. Dari sisi lain kita punya kewajiban untuk bir, yaitu berbakti, melakukan kebaikan terhadap kedua orang tua. Jadi itulah yang harus kita pertimbangkan. Terus di dalam beberapa kesempatan terakhir kita telah membacakan doa Imam Ali Zainal Abidin untuk kedua orang tua beliau. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekali dari ma'rifah diniyah, ajaran agama itu datangnya bentuknya di dalam doa-doa itu. Jadi dalam doa itulah baru kita bisa mengerti. Dan beliau di dalam doa ini menjelaskan betapa besar dan betapa agung dan betapa pentingnya hak dan status kedua orang tua itu, dan bagaimana seorang anak itu harus memiliki sebuah pandangan, sebuah perspektif, sebuah sudut pandang yang sebenarnya, sehingga berbakti itu tidak lagi menjadi sesuatu yang berat. Karena memang banyak sekali amalan, kewajiban itu menjadi susah karena seorang manusia itu perspektifnya belum dibenarkan. Begitu pula banyak larangan Allah SWT itu seakan-akan berat ditinggalkan karena perspektifnya belum diluruskan. Misalnya mengenai orang tua ini, yaitu pada saat seorang manusia tidak memahami betul status yang Allah SWT tetapkan buat orang tua itu, maka berbakti kepada orang tua menjadi sesuatu yang berat. Perbuatan baik sedikit saja sudah terlihat besar, gitu kan? Atau perbuatan buruk dianggap tidak masalah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah yang kita dapatkan dari mengkaji doa ke-24 dari Shahifah As-Sajadiyah, yaitu doa beliau Zainul Abidin wa Sayyidus Sajidin terhadap kedua orang tua beliau. Dalam kesempatan ini kita kembali ke kelanjutan dari masalah bakti dan durhaka kepada kedua orang tua itu. Dan itu adalah mengenai durhaka terhadap orang tua dari menafikan nasab. Tidak jarang
terjadi, ya semoga jarang terjadi. Tapi itu merupakan durhaka kepada orang tua, di mana seseorang menafikan nasab dia dari orang tuanya. Mungkin faktornya adalah bahwa dia mau menisbatkan kepada keluarga yang lebih tinggi statusnya dan lain sebagainya. Nah, itu selain memang ada larangan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai perilaku itu disebut dengan al-intifa, ya, orang menafikan nasabnya. Ya. Selain ada larangan khusus, itu juga merupakan sebuah tindakan durhaka kepada orang tua. Seakan-akan orang tua ini tidak cukup baik, tidak cukup pantas untuk seorang seperti saya. Di mana di situ ada takabur, di situ ada menghina, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu itu termasuk dari kategori durhaka atau uququl walidain. Diriwayatkan dari Imam Abi Ja'far wa Abi Abdillah alaihissalam, yakni Imam Baqir dan Imam Shadiq alaihissalam, annahuma qala, mereka berdua, kedua imam mulia itu berkata, kafara billahil azim man intafa min hasabin wa indak, telah melakukan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menafikan nasab, wa indaqqa, walaupun nasab itu nasab yang rendah. Tapi orang menafikan diri dari nasab tersebut, itu kafarobillah. Kafarobillah tentunya yang dimaksud di sini kufranun ni'mah, ya, karena kalau sampai tidak percaya Allah SWT itu kayaknya bukan itu maksudnya. Di kafaro di sini telah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karunia dan pemberian Allah itu mau dia tolak, mau dia nafikan. Dan yaitu kufranun ni'mah ini, ya, menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia. Demikian pula di dalam riwayat lain dari Abi Abdillah alaihissalam, dari Imam Shadiq alaihissalam, kafara billah man tabarra'a min nasabin wa indaq. Kurang lebih maknanya begitu, telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, man tabarra'a min nasabin, yang menjauhkan diri dari nasabnya, wa indaq, walaupun nasabnya itu bukan nasab yang mulia, tetapi perilaku ini adalah perilaku yang dosa besar, karena dari satu sisi dia ada penolakan terhadap kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada durhaka kepada orang tua, di mana kita merendahkan mereka, ada sombong di situ, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang sekalian kita jelaskan di sini mengenai masalah nasab ini sangat erat kaitannya dengan uququl walidain, dengan berdurhaka terhadap kedua orang tua. Sekali lagi, ini semua adalah berkaitan kepada kedua orang tua yang sifatnya biologis, ya, karena ini ayah. Entah karena satu dan lain hal, kita katakan terus seseorang mau menafikan, wah itu bukan ayah saya, karena satu dan lain hal, nah itu tidaklah benar, dan itu merupakan durhaka terhadap kedua orang tua. Selain daripada itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Demikian pula sesuatu yang dilawannya, di mana seseorang mengaku-ngaku nasab. Menafikan diri dari nasab biasanya identik dengan mengaku nasab yang lain. Dia mau mengakui bahwa keturunan nenek moyangnya itu adalah orang lain. Ini adalah yang disebut dengan iddia' li ghairil ab. Orang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya. Itu juga sesuatu yang di sana jelas ada durhaka terhadap orang tua. Jadi menafikan diri dan mengaku buat ke orang lain, seakan-akan berarti ada penghinaan terhadap orang tua di situ. Karena dia tidak mau mengakui ini. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, mau dinafikan nasab, menafikan nasab, dan mengaku nasab selain daripada nasab dirinya, itu adalah sesuatu yang terlarang dan termasuk dari kabair. Seperti yang ada dalam sebuah hadis dalam Tuhaful Uqul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Hajjatul Wida, beliau ceramah yang panjang. Di antaranya begitu: Man idda'a ila ghairi abih au tawalla ghaira mawalih fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasu ajma'in.
alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi ini orang yang terkutuk, mereka yang mengaku kepada selain ayahnya. Jadi selain itu berupa durhaka terhadap kedua orang tua, dia juga merupakan tindakan yang terkutuk, di mana seseorang itu mau mengkaburkan dan mau mengaku-ngaku sebagai keturunan orang lain. Idda'a li ghairi abih. Karena terkadang pada saat tertentu itu juga tidak jauh dari penisbatan, maaf, tindakan zina. Jadi kalau kita mau ngaku, naudzubillah, orang itu mau mengaku pada selain, berarti tuduhan zina terhadap ibu. Saking beratnya itu kan, bahwa ayah saya bukan ini tapi itu, naudzubillah, itu secara tersirat itu adalah penisbatan dan itu sendiri sudah qadhf, nanti akan kita bahas itu. Tuduhan perilaku zina kepada orang mukminah, orang muhsanah, orang yang baik itu besar sekali dosanya, sampai terkena ta'zir, itu harus dicambuk 80 kali kalau dalam syariat Islam, ya, menuduh tanpa bukti. Tiba-tiba orang bilang ini melakukan zina, buktinya tidak ada, ya langsung dia harus dicambuk, ta'zir. Jadi ada sebuah dera sosial itu. Mengaku-ngaku orang lain itu berarti bukan dari suami ibunya, berarti kan. Nah, yang demikian itu dari berbagai sisi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa. Jadi kemana-mana itu akibatnya. Jadi tidak sesimpel kita terus mau ngaku kita keturunan fulan itu di situ ada durhaka terhadap kedua orang tua. Seakan-akan ayahnya nggak cukup layak buat dia. Dan di situ ada pengakuan itu sendiri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan malaikat. Dan yang ketiga adalah secara implisit itu adalah tuduhan. Itu idda'a ila ghairi abi. Orang yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya. Sekali lagi, memang masalah dosa-dosa besar ini tidak ada keharusan bahwa itu menurut kita bagaimana. Di sini posisi kita adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menurut Allah besar, itulah yang kita anggap besar. Kalau menurut Allah tidak besar, ya kita tidak besar. Tidak bisa di dalam hal-hal semacam ini, di dalam batasan-batasan kehendak dan ketentuan Allah, kita merujuk kepada selera diri kita sendiri, atau selera umum, atau ya kan, kebiasaan, atau adat istiadat. Tidak bisa. Kenapa? Karena sebelum segala sesuatu kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang lain boleh kita mau taat sama orang, boleh, selama itu masih di dalam koridor tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bercross istilahnya ini, mulai dia saling potong, maka yang harus didahulukan adalah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar dan kita tahu bahwa walaupun saat ini kita tidak bisa memahami hikmahnya, kenapa kok sampai begitu? Tapi pastilah Allah Subhanahu wa taala pada saat menentukan sebuah aturan itu, di baliknya adalah sebuah hikmah yang tiada taranya. Kembali kepada kebaikan manusia secara pribadi maupun secara masyarakat. Jadi termasuk dosa besar seseorang mengaku selain daripada nasabnya. Dan seperti dalam riwayat itu terkena laknat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan manusia secara umum. Begitu juga diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salam bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi afdhalus salati wassalam pernah menghukumi dalam sebuah qadha, dalam sebuah istilahnya pengadilan beliau itu, innal firyata thalath, tuduhan yang besar itu 3, thalath wujuh, 3, ya. Idza rama ar-rajula bizina, ini menuduh zina. Wa idza qala inna ummahu zaniyah, naudzubillah.
Dan yang ketiga, wa idza da'a li ghairi abi. Seseorang memanggil orang lain dengan selain ayahnya. Ini juga dua sisi nanti akan kita bahas. Fadzalika fihi haddun thamanun. Memiliki ada 80 cambuk. Ada hadnya itu, ada deranya. Di mana itulah haddun thamanun. Dari sini kita bisa tahu bahwa mengaku nasab selain daripada nasab dirinya ini, itulah dosa besar. Durhaka terhadap orang tua. Demikian pula kalau kita menuduh orang bukan anaknya ayahnya. Itu 2 kali lipat. Ya kan? Karena itu bukan saja penghinaan terhadap ayahnya orang tersebut, tapi pada dirinya, dan pada ibunya, dan pada segala-galanya. Maka salah satu dari dosa besar itu adalah at-ta'nu fin nasab. Meragukan dan mempertanyakan dan menyerang seseorang dari sisi nasabnya. Itu juga sesuatu yang benar-benar dosa besar. Dan dalam sebuah hukum fikih, ya, di dalam sebagian dari mazhab Ahlus Sunnah itu ada deranya juga. Orang tiba-tiba mau bilang ini bukan anaknya fulan. Nah, itu langsung bisa kena itu. Karena secara implisit dia menuduh terjadi sebuah tindakan di luar nikah. Nah, ini muhsanah, ini ada suaminya ini, ibu ini tadi dibilang ini bukan anaknya fulan. Punya suami, berarti ini tuduhannya adalah zina muhsanah. Dan itu besar sekali dosanya dan ada dera sosialnya itu tadi, cambuk. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa persoalan nasab ini Allah Subhanahu wa taala pentingkan. Ya. Dan itu ada juga di dalam Al-Qur'an pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 5. 4 dan 5. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dalam ayat keempat surat Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan 2 kalbu dalam dada seorang. Wa ma ja'ala azwajukumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatikum. Ada fenomena dulu wihar. Tradisi Arab zaman dulu di mana seorang suami itu bersumpah bahwa istrinya ini seperti punggung ibunya. Artinya tidak mau didekati. Nah, ini ada istilahnya, ada hukumnya itu. Di mana nanti suatu saat kalau mau berlanjut ya harus menceraikan, kalau tidak maka kena dera dan seterusnya. Maka Allah katakan di sini ma ja'ala azwajukum. Allah tidak menjadikan, jadi tidak ikut dengan ketentuan Anda. Anda mau bilang seperti itu, Allah tidak menjadikan. Ma ja'ala azwajukumul la'i tudhahiruna minhunna ummahatukum. Mereka tidak jadi ibu kalian istilahnya. Tetap aturannya tetap itu istri, karena kalian katakan bahwa ini wihar, ya kan, antika wahri ummi, itu supaya mau dilepas. Itu Allah SWT tidak menjadikan. Wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Dan Allah juga tidak menjadikan anak-anak adopsi, anak-anak panggilan istilahnya. Ad'iyah itu anak angkat, ya. Wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum. Allah tidak menjadikan anak-anak angkat kalian itu sebagai anak-anak kalian. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu adalah ucapan mulut kalian saja. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan Allah itu mengatakan yang benar dan dia yang membimbing, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu, anak-anak angkat itu, li'abaihim, kepada ayah-ayah mereka. Huwa aqsatu indallah. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in lam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Kalau sampai memang betul-betul tidak jelas siapa ayahnya, nah ini saudara-saudara kalian di dalam agama, sama-sama muslim. Tapi kalau jelas ayahnya, dipanggilkan ke
Diarahkan ke nasabnya, tidak boleh dipindah-pindah begitu saja sesuai dengan kehendak dan kecenderungan dan kesenangan kita. Walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum. Kalau kalian salah ya tidak masalah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi yang bermasalah itu kalau kalian memang sengaja mau mengkaburkan, mau mengambigukan ya keturunan dan nasab seseorang itu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Tapi yang kalian yang sesungguhnya mau benar-benar merubah itulah yang tidak. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Dari ayat-ayat ini kita ketahui bahwa masalah nasab ini sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sampai angkat di dalam Al-Qur'an bahkan. Dan menunjukkan betapa orang-orang itu mau merubah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, mau dirubah dengan mulut mereka. Nah, itu sesuatu yang jelas-jelas dilarang dan tidak boleh. Ud'uhum li'abai. Ya, seperti itu. Maka dari sini kita bisa tahu kalau untuk satu orang saja itu sudah dosanya seperti itu, bagaimana kalau kita satu kelompok manusia mau kita pertanyakan nasab mereka? Sama seperti korupsi. Jadi kalau mencuri dari satu orang saja dosanya sudah luar biasa, na'udzubillah, mereka itu makan api, bagaimana kalau korupsi terhadap puluhan juta manusia? Jadi kadang-kadang dosa itu tergantung objeknya. Anda melakukan kepada satu, ya sama. Pembunuhan nanti akan kita bahas, ya kan? Membunuh satu orang itu sudah besar. Ini mau membunuh multiple, na'udzubillah min dzalik. Kekerasan dan kejahatan sebuah tindakan itu menjadi berkali lipat kalau diulang-ulangi atau objeknya banyak, ya kan? Padahal Allah SWT nanti juga akan kita bahas di kesempatan selanjutnya adalah pembunuhan itu man qatala nafsan fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Hukum membunuh satu orang seperti membunuh semua manusia. Nah, bagaimana kalau itu sudah berlipat ganda? Jadi menuduh satu orang saja itu, mempertanyakan nasab satu orang saja itu, ada ta'zirnya, ada deranya bahkan di dalam sebagian hukum fikih. Bagaimana dengan mempertanyakan sekelompok puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang mau dipertanyakan? Nah, itu adalah dosa besar yang jelas-jelas melanggar semua aturan agama. Mempertanyakan atau menisbatkan itu kepada selain, ya kan, menafikan nasab dan lain sebagainya. Jadi sebagai penghujung pembahasan kita dari masalah uququl walidain ini, setelah kita bahas doa dari Imam Ali Zainul Abidin, dua masalah. Ini recap pertemuan kita kali ini, yaitu al-intifa, tidak boleh seseorang itu menafikan nasab dirinya, bahwa dia bukan anak ayahnya, dia mau mengaku nasab orang. Dan pada saat yang sama itu tadi, mengaku nasab kepada orang lain juga tidak boleh. Menafikan nasab tidak boleh, menafikan nasab diri sendiri tidak boleh, menafikan nasab orang juga tidak boleh. Mempertanyakan ta'an fin nasab itu artinya nggak jelas gitu. Ini orang, jadi itu kan menafikan ya, tidak harus menisbatkan kepada orang lain, tapi menafikan nasab, mempertanyakan ini bukan anaknya fulan, ini bukan anaknya ayahnya, ini bukan keturunan fulan. Nah, itu disebut dengan ta'an dan itu dosa besar. Kalau dilakukan terhadap satu orang saja sudah seperti itu. Bagaimana kalau dilakukan kepada sejumlah orang? Manusia yang tidak pernah diragukan nasabnya, nasab yang selalu ada dan dari dulu, bukan masalah baru tiba-tiba, ya kan, setelah tiba-tiba kita mau langsung pertanyakan seperti itu, dan itu suatu tindakan yang luar biasa tidak benar. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah di kesempatan selanjutnya kita kita pindah kepada dosa besar selanjutnya, yaitu qatlun nafsil muhtaramah, pembunuhan. Nah, saya kira sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.